Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Farmakologi akan beraslikan tentang hasil kelompok kami tentang cyanida. Kelompok kami terdiri dari Alena Zihah, Alifa Zahra Ahmad Al-Hafiz, Armilda Dea Fadila, Alfa Rehana, dan Anissa Fitria Ferry. Berikut daftar isi yang akan kami sampaikan mengenai presentasi yang akan kami berikan. Yang pertama gejala keracunan, kedua tanda keracunan, ketiga antidot, dan keempat mekanisme. Yang pertama, gejala keracunan. Gejala keracunan kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama manifestasi klinis paparan akut terhadap cyanida, dan yang kedua manifestasi klinis tertunda dari paparan akut. Yang pertama, manifestasi klinis paparan akut terhadap cyanida. Tanda dan gejala sistem saraf pusat merupakan ciri khas hipoksia progresif dan mencakup sakit kepala, mual, kecemasan, agitasi, kebingungan, lesu, pingsan, kejam, dan koma. Pernapasan agonal dan kolaps kardiovaskular terjadi dengan cepat setelah paparan berat. Respon kardiovaskular terhadap cyanida mencakup periode awal bradikardia dan hipertensi, diikuti oleh hipotensi dengan refleks takikardia. Toksisitas gastrointestinal dapat terjadi setelah konsumsi racun anorganik dan sianogen, dan termasuk sakit perut, mual, muntah. Gejala-gejala ini disebabkan oleh hemoragik akibat sifat korosif garam cyanida. Manifestasi kulit mungkin akan berbeda-beda. Secara tradisional, warna kulit merah ceri digambarkan sebagai akibat peningkatan saturasi oksigen hemoglobin vena karena ketidakmampuan menggunakan oksigen pada tingkat jaringan. Yang kedua, manifestasi klinis tertunda dari paparan akut. Orang yang selamat dari keracunan akut dan serius dapat mengalami sekuelen neurologis tertunda yang merupakan karakteristik dari penyakit Parkinson. Gejala biasanya berkembang selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, namun temuan halus dapat muncul dalam beberapa hari. CT kranial dan MRI secara konsisten menunjukkan ganglia basal. Yang kedua, tanda keracunan. Tanda keracunan yang kami sampaikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama neurologis, kedua sistem respirasi, dan yang ketiga sistem kardiovaskular. Yang pertama, neurologis. Terdapat sakit kepala dan pusing. Kemudian kecemasan, pingsan dan penurunan kesadaran, hipoksia, kejang, dan koma. Selanjutnya, pada sistem respirasi, pernafasan yang cepat dan dalam atau pernapasan agonal sesak napas. Dan yang terakhir, sistem kardiovaskular. Palpitasi, diaporesis, kolaps kardiovaskular terjadi dengan cepat setelah paparan berat. Yang ketiga, antidot. Antidot yang digunakan untuk pasien jika terkena cyanida yaitu amil nitrit, sodium trisulfat, dan hidrokokobalamin. Amil nitrit dan sodium nitrit bekerja melalui reaksinya dengan hemoglobin untuk membentuk metahemoglobin, yaitu bentuk teroksidasi hemoglobin yang tidak dapat membawa oksigen tetapi memiliki afinitas tinggi terhadap cyanida, sehingga dapat berikatan dengan cyanida. Sodium trisulfat mempercepat perubahan cyanida menjadi zat tiosianat yang tidak beracun yang kemudian akan diekspresikan melalui ginjal. Hidrokokobalamin menempel dengan cyanida yang tidak terikat untuk membentuk cyanokobalamin atau vitamin B12. Kemudian yang terakhir atau nomor 4 yaitu mekanisme. Mekanisme kerja antidot memiliki mekanisme toksisitas yang pertama. Cyanida merupakan bahan kimia yang menyebabkan sesak napas, mengikat siklus seluler, program oksidase, menghambat pemanfaatan oksigen secara aerobik. Cyanida yang tidak terikat adalah detoksifikasi melalui metabolisme menjadi tiosianat, senyawa yang jauh lebih tidak beracun yang dikeluarkan diekspresikan dalam urin. Selanjutnya, penawar racun konvensional. Penawar racun cyanida konvensional terdiri amil dan natrium yang menghasilkan metamoglobinia
atau pemulung sianida, dan natrium tiosulfat, yang mempercepat konversi sianida menjadi tiosianat. A. Pecahkan mutiara amil nitrit di bawah hidung korban dan berikan natrium nitrit 300 mg intravena. 6 mg per kilogram untuk anak-anak, tidak melebihi 300 kilo. Sesuaikan dosis ke bawah jika terdapat anemia. Perhatikan, nitrit metamoglobinia yang disuntikan bisa sangatlah berbahaya dan sangatlah mematikan. Nitrit tidak boleh diberikan jika gejala ringan atau diagnosia tidak tepat tertentu, terutama jika dicurigai ada keracunan karbon monoksida. B. Berikan natrium tiosulfat 12,5 gram intravena. Tiosulfat relatif jinak dan dapat diberikan secara empiris meskipun diagnosisnya tidak pasti. Memungkinkan berguna dalam mengurangi toksisitas nitroprusside. Kemudian penangkal alternatif. Yang pertama, penangkal alternatif paling menjanjikan adalah hidrosokobalamin. Panjang tersedia di Eropa, baru-baru ini tersedia di Amerika sebagai cyanokit. Yang pertama, keracunan akut. Berikan 5 gram hidrosokobalamin anak-anak 70 mg per kilogram per infus intravena selama 15 menit. Dalam kasus yang parah, pemberian kedua dapat dipertimbangkan. Kemudian untuk profilaksis toksisitas sianida dan nitroprusside dikombinasikan dosis hidrokobalamin adalah 25 mg per jam melalui infus intravena. Yang selanjutnya adalah di cobalt EDTA juga digunakan di luar Amerika Serikat. Kemudian, oksigen hiperbarik tidak terbukti berperan dalam pengobatan keracunan sianida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.